Selamat pagi jemaat yang dikasihi dalam Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan pada hari ini, hari Minggu 29 Maret. Kita boleh bersama-sama beribadah kembali. Kita mengetahui bahwa kita beribadah di rumah masing-masing. Tapi kita boleh mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan adalah penolong kita. Mari kita akan mempersiapkan hati kita sebelum kita beribadah. Kita akan bersaat teduh bersama-sama. Amin. Saudara, mari kita memuji Tuhan. Puji Yesus penebusku. Langit dan bumi masyurkan kasih-Nya. Saudara, mari kita sama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga, segala puji syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Kami bersyukur kami memiliki Tuhan yang hidup, Tuhan yang senantiasa memimpin dan menyertai perjalanan kehidupan kami.
Terima kasih pada pagi hari ini ketika kami boleh bersama-sama beribadah. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Kami mau menyerahkan di tengah-tengah situasi, di tengah-tengah kondisi yang kami hadapi saat ini ya Tuhan, yang seringkali membuat kami ketakutan, khawatir, tetapi biarlah kami boleh berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan yang hidup, Tuhan yang kami percaya di dalam iman kepercayaan kami. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Biarlah hanya nama Tuhan yang ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan. Berkati setiap kami yang melayani, berkati setiap jemaat-Mu yang sakit, yang lemah tubuh. Biarlah Tuhan tolong, Tuhan kuatkan, dan Tuhan yang menjamah mereka. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, bagi situasi dunia saat ini, semuanya Tuhan kami serahkan dalam tangan dan pimpinan-Mu untuk para pemimpin-pemimpin dunia saat ini yang terus berupaya memikirkan bagaimana menghentikan penyebaran virus corona ini. Kiranya Tuhan juga yang memberikan hikmat kebijaksanaan kepada mereka. Terima kasih Bapa, kami serahkan sekali lagi masa depan kami ke dalam tangan dan pimpinan Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Biarlah hanya nama Tuhan ditinggikan dan nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita. Pada pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari Mazmur 46 ayat 2 hingga 12. Mazmur 46 ayat 2 hingga 12. Saya akan membacakan ada 11 ayat ini. Saudara-saudara dapat memperhatikan ya, Alkitab masing-masing. Allah kota benteng kita. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya, dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan, yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Saya akan mengulangi ayat yang kedua. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Puji Tuhan, kita sudah membaca Alkitab yang adalah firman Tuhan ini. Saudara, kita akan mempersiapkan hati kita, pikiran kita akan fokus mendengarkan firman Tuhan yang pada pagi hari ini akan disampaikan oleh hambanya Guru Injil Linda Mega. Mari sebelumnya kita boleh bersama-sama menyiapkan hati kita.
Mari saudara, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di dalam surga, di dalam situasi di mana kami penuh dengan kegetaran, kegelisahan, mungkin juga mengalami ketidaktenangan dengan situasi dunia yang sedang terjadi pada saat ini. Namun kami mau Tuhan supaya kami boleh tetap bersama-sama dengan Tuhan. Kami boleh merasakan, boleh terus dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan yang boleh diperdengarkan kepada kami. Biarlah Tuhan, Engkau juga yang akan menuntun setiap kami untuk boleh dengan tenang menerima firman-Mu. Firman-Mu boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi ketenangan bagi kami untuk menjalani hidup yang kami lihat pada saat ini adalah penuh dengan ketidakpastian. Terima kasih Bapa, kami serahkan saat kami akan merenungkan bagian daripada firman Tuhan ini hanya ke dalam pimpinan tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara, kita akan membuka dari Mazmur 91 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-6, dan kita lanjutkan dengan ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku, kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Ayat 14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawabnya. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita pada saat ini hidup di tengah-tengah situasi yang penuh dengan ketegangan, ya.
Banyak hal yang menjadi kekhawatiran di dalam hidup kita dalam situasi seperti ini, dan di dalam situasi yang penuh dengan kegentaran, ketegangan, kengerian, kegelisahan seperti ini. Beberapa hari yang lalu saya menerima satu kiriman di dalam salah satu grup WA, di mana dikatakan ini adalah seperti satu humor sejenak yang mengatakan waktu gempa kita disuruh keluar dari rumah. Nah, sekarang waktu ada virus corona, kita disuruh diam di dalam rumah, yang menyatakan perlindungan yang tepat ketika situasi yang terjadi. Saudara, dikatakan lebih lanjut adalah mari berdoa supaya tidak terjadi gempa dan corona secara bersamaan. Karena jikalau terjadi demikian, maka kita akan mondar-mandir keluar masuk dari rumah. Saudara, mungkin pada waktu saya sendiri membaca kiriman tersebut, saya sempat tersenyum. Luar biasa kiriman ini di tengah-tengah situasi yang tegang. Tetapi waktu kita merenungkan perkataan dalam kiriman ini, saya melihat di sini, inilah perlindungan yang terbatas, tergantung dengan situasi dan kondisi yang terjadi. Mau di dalam rumah, mau di luar rumah, semua itu adalah tergantung apa yang sedang dialami. Nah saudara, hari ini banyak orang sedang mencari-cari perlindungan, termasuk kita. Kita pun berusaha untuk melindungi diri kita, melindungi keluarga kita, melindungi orang-orang yang kita kasihi, supaya kita tidak terkena dengan wabah virus corona tersebut. Saudara, hari ini kita mencoba melindungi diri dengan masker, hand sanitizer, dan sebagainya. Tetapi waktu kita merenungkan kembali, semua itu tidak bisa sepenuhnya melindungi diri kita. Saudara, bukan cuma kita, bahkan seluruh dunia saat ini pun sedang berusaha bagaimana caranya supaya dapat melindungi diri dari bahaya ataupun ancaman yang sedang terjadi. Selama ini mungkin kita dan juga sebagian besar orang berpikir, jikalau saya memiliki uang yang banyak, jikalau saya memiliki kepintaran di dalam hidup saya, jikalau saya mempunyai satu kekuatan dalam hidup, maka ini akan menjadi satu perlindungan yang cukup aman bagi hidup, bagi diri kita. Tetapi saat ini kita belajar di mana semuanya itu tidaklah berarti apa-apa. Uang tidak bisa melindungi diri kita. Kepintaran ataupun kekuatan atau apapun juga yang ada di dalam dunia ini tidak bisa melindungi diri kita. Saudara, saat ini kita benar-benar diperlihatkan bahwa kita membutuhkan satu sosok, satu pribadi yang bisa melindungi kita dengan sungguh-sungguh. Dan disinilah kita akan bersama-sama merenungkan bagaimana kita seharusnya menjadikan Tuhanlah perlindung bagi kita. Saudara, mari kita melihat di dalam Mazmur 91 yang tadi sudah kita baca bersama. Yang pertama mau kita renungkan adalah tentang pelindung sejati itu sendiri. Saudara, melalui peristiwa yang sedang terjadi dalam beberapa waktu terakhir ini, seharusnya hal ini menyadarkan bagi kita bahwa pelindung yang sejati itu hanyalah berada di dalam Tuhan, hanyalah dari Tuhan sendiri. Dan pemazmur di sini menaruh dengan benar tempat perlindungannya, di mana dia nyatakan bahwa perlindungan bagi dia itu adalah Tuhan yang maha tinggi, Tuhan yang maha kuasa. Dan pemazmur mengatakan dia akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Saudara, di sini pemazmur yang diyakini yaitu Musa telah menyaksikan bagaimana perlindungan Tuhan itu sudah dinyatakan. Dia dengan mata kepalanya sendiri melihat mulai dari tulah-tulah yang Tuhan timpakan di Mesir terhadap orang-orang Mesir. Selama bangsa Israel melakukan perjalanan di padang gurun, padang belantara yang penuh dengan bahaya, berbagai macam bahaya dijumpai di sana. Musa telah melihat bagaimana Tuhan sudah menjaga mereka, bagaimana Tuhan sudah melindungi mereka. Oleh karena itu disinilah kembali Musa menyatakan bahwa tempat perlindungannya itu adalah Allah
dia percayai. Yang dikatakan orang yang duduk, sudah perhatikan kata duduk di sana, yaitu orang yang diam, tinggal menetap, tidak pergi meninggalkan Tuhan, tetapi menaruh tempat perlindungannya hanya kepada Allah yang Maha Tinggi. Allah yang Maha Tinggi, yaitu Allah yang jauh lebih besar dari berbagai ancaman yang pada saat ini sedang kita alami. Allah yang Maha Kuasa, yaitu Allah yang jauh kuasanya lebih besar daripada berbagai bahaya yang terjadi di sekitar kita. Saudara, siapakah yang bisa menjadi pelindung bagi kita, yang bisa menjadi seperti Allah yang dinyatakan oleh pemazmur di sini? Tidak ada yang lebih besar daripada kuasa Allah sendiri. Oleh karena itu, jikalau kita menaruh diri kita berlindung kepada pelindung yang sejati, yaitu Allah sendiri, disitulah kita mendapatkan perlindungan yang paling aman. Tuhan tempat perlindungan kita. Tuhan melindungi kita dari berbagai bahaya yang sedang terjadi. Tuhan adalah kubu pertahanan kita, satu tempat yang tidak bisa ditembus oleh bahaya. Jikalau kita berlindung kepada Tuhan, maka kita sungguh-sungguh mendapatkan satu tempat yang aman bagi kita. Saudara, Tuhan itu adalah Allah yang kita percayai, Allah yang bisa diandalkan, Allah yang dapat diharapkan untuk tetap menjadi pelindung bagi kita. Saudara, Allah adalah pelindung yang sejati. Mari di dalam berbagai kegentaran kita tetap menaruh diri kita untuk tetap berlindung hanya kepada Tuhan Allah kita saja. Saudara, yang kedua yang mau kita lihat di sini adalah berlindunglah kepadanya. Saudara, pemazmur di sini memaparkan berbagai macam bahaya. Dapat kita lihat di dalam ayat 3 sampai ayat yang ke-6 dari Mazmur 91 ini. Saudara, di sana diungkapkan dari jerat penangkap burung, ya. Kemudian dikatakan di sana tidak takut menghadapi kedahsyatan malam, panah yang terbang di waktu siang, penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Saudara, bahaya-bahaya yang digambarkan pemazmur di sana adalah berbagai macam bahaya yang sangat mengerikan dan bahkan mematikan. Saudara, kalau kita bandingkan dengan situasi kita pada saat ini, bukankah kita sedang berada di tengah-tengah bahaya yang seperti ini? Bahaya yang sungguh mengerikan dan sangat mematikan. Saudara, ketika kita menghadapi satu bahaya yang kelihatan kasat mata, itu lebih mudah bagi kita untuk mengatasi ataupun menghindarinya. Tetapi saat ini bahaya yang kita hadapi adalah satu bahaya yang tidak kelihatan. Bahaya yang kita tidak tahu kapan bahaya itu akan menghampiri kita, kapan bahaya itu akan berada dekat dengan kita, kapan bahaya itu akan mencelakakan kita. Kita tidak tahu. Tetapi disinilah Tuhan menaruh kita di tempat yang aman. Pemazmur mengatakan, dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Perlindungan yang luar biasa yang Tuhan berikan. Saudara, waktu membaca bagian ini, saya teringat kisah satu buku cerita waktu kecil, bagaimana seekor ayam ketika terjadi kebakaran. Kemudian setelah semua usai dari kebakaran itu, dilihat bahwa ayam itu mati, hangus terbakar. Pada waktu sayapnya dibuka, dan ternyata di sana didapati beberapa ekor anak ayam yang tetap hidup, walaupun induknya sudah mati terbakar. Sudah menggambarkan di bawah kepak, di bawah sayap ayam itu, anak-anak ayam ini boleh tetap hidup, mendapatkan satu tempat yang aman di tengah bahaya yang terjadi. Inilah gambaran Tuhan kita. Tuhan akan menaruh kita di tempat yang paling terlindungi dari bahaya yang sedang terjadi. Namun ketika kita berpikir, oke, Tuhan begitu melindungi kita, oleh karena itu kita beriman Tuhan pasti akan melindungi kita dari bahaya, maka kita akan hidup sembarangan, semaunya. Maka kita tidak peduli dengan aturan yang diberikan oleh pemerintah untuk menjaga kita dari bahaya yang mengancam pada saat ini.
Kita tetap melanggar aturan social distance pada saat ini. Kita tetap melakukan berkumpul-kumpul bersama-sama dengan jarak yang sangat sedikit sekali, dan mungkin kita juga bisa keluar dengan tidak pakai masker. Saudara, kita merasa Tuhan pasti akan melindungi saya. Tetapi saudara, bukan ini yang ingin dinyatakan di sini. Saudara, disinilah kita melihat jikalau kita melakukan hal itu, maka ketika kita kena wabah dari corona tersebut, bisa saja pada akhirnya kita menyalahkan Tuhan. Kita akan mengatakan, Tuhan, bukankah Engkau akan melindungi saya, melindungi kami? Tapi kenapa sekarang saya terkena wabah ini? Saudara, Tuhan memberikan kita hikmat. Tuhan memberikan pengetahuan kepada kita untuk kita pun tetap berjaga diri, selain kita mempunyai satu keyakinan bahwa kita pasti akan dilindungi, dijaga oleh Tuhan. Saudara, yang ketiga yang mau kita lihat di sini adalah tentang janji dari perlindungan itu sendiri. Saudara, janji ini dikatakan di dalam ayat 14, yaitu bagi orang yang melekatkan hatinya kepada Tuhan, yang mempunyai arti, yaitu orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan adalah orang yang benar-benar mengenal Tuhan, mengenal bagaimana Allah yang maha tinggi tersebut, mengenal bagaimana Allah yang maha kuasa, sehingga di tengah-tengah situasi yang penuh dengan kegelisahan, penuh dengan ketakutan, kegentaran, kengerian, maka kita pun tidak lantas menjadi ikut-ikut, menjadi takut ini, takut itu. Tetapi di sini yang diharapkan dalam situasi yang seperti ini, peganglah janji Tuhan. Karena dalam situasi yang berbahaya seperti apapun, Dia berkata, Dia berjanji bahwa Dia akan mendengarkan seru doa dari setiap orang yang hatinya melekat kepada Tuhan. Oleh karena itu, saudara, dalam situasi yang seperti ini, mari kita terus menaikkan permohonan, doa-doa kita kepada Tuhan. Saudara, dikatakan di sini adalah bahwa Dia akan menyertai kita dalam kesesakan. Siapa yang tidak merasa takut, tidak gelisah, tidak gentar pada saat ini dengan wabah yang terjadi di berbagai tempat pada saat ini? Saudara, kita mungkin juga ikut merasa gentar, gelisah, takut. Kadang-kadang di tengah kegentaran, setiap hari membaca tentang info-info, berita-berita tentang wabah corona, hal ini membuat hati kita seringkali menjadi ciut, seringkali membuat kita merasa takut, merasa ngeri, dan bahkan kita merasa lemah, saudara, sesak untuk menjalani kehidupan ini. Berbagai himpitan ini membuat kita mengalami rasa sesak dalam menjalani kehidupan. Tetapi satu hal yang seharusnya boleh menjadi kekuatan bagi kita, janji yang Tuhan berikan di dalam kesesakan yang sedang terjadi pada saat ini, Tuhan berjanji akan terus menyertai kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Kita menghadapi bahaya yang sedang terjadi tidak sendiri. Kita menghadapinya bersama dengan Tuhan kita, Tuhan yang adalah pelindung sejati bagi kita. Nah, saudara, di sini Tuhan pun berjanji bahwa Dia akan memberikan keselamatan. Satu hal yang jauh lebih penting yang selama ini kita pikirkan adalah keselamatan untuk fisik kita semata. Tetapi yang jauh lebih penting daripada itu adalah keselamatan jiwa kita. Melalui wabah yang sedang terjadi pada saat ini, musibah yang sedang terjadi pada saat ini, kita melihat cukup banyak kesaksian-kesaksian yang menguatkan bagaimana orang-orang mengalami kuasa Tuhan dalam hidup mereka yang penuh dengan kesesakan, sekalipun di situ kuasa Tuhan dinyatakan. Satu hal yang tetap kita pegang, Tuhan tetap mengendalikan sejarah di dalam dunia ini. Tuhan tetap menyertai kita sekalipun saat ini kondisi kita bukanlah dalam kondisi yang baik. Ini boleh menjadi kekuatan bagi kita. Tuhan tetap akan melindungi kita dari berbagai hal yang sedang terjadi pada saat ini. Saudara, janji Tuhan ini lantas bukan berarti bagi kita adalah anak-anak Tuhan pasti tidak akan kena virus corona. Saudara, tetapi satu hal yang mau kita lihat di sini adalah
bahwa kita tetap menaruh pengharapan dan mengandalkan Tuhan sebagai pelindung bagi kita. Saudara, dengan terus memegang janji penyertaan Tuhan, hal inilah yang kiranya boleh menguatkan kita. Hal inilah yang kiranya boleh terus kita pegang sambil kita terus memohon belas kasihan dari Tuhan, meminta ampun dari segala dosa yang kita sudah lakukan. Mungkin saat ini Tuhan ingin berbicara kepada setiap kita manusia. Kita yang selama ini sudah begitu menikmati dosa, Tuhan sedang berbicara. Kita memohon belas kasihan daripada Dia. Kita harap supaya Tuhan segera bekerja untuk menghilangkan wabah yang sedang terjadi pada saat ini. Dan biarlah kita boleh terus berharap sepenuhnya kepada perlindungan Tuhan. Mari saudara, kita tetap memegang janji Tuhan bahwa Dia tetap akan melindungi kita, dan Dialah yang boleh menjadi pengharapan dalam hidup kita di tengah-tengah situasi yang rasa-rasanya hampir tidak ada harapan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di dalam surga, di tengah situasi yang sedang terjadi pada saat ini ya Tuhan, kami merasakan Tuhan bahwa kami sudah begitu berdosa di hadapan Tuhan. Kami mohon ya Bapa, kiranya Tuhan mengampuni kami dari dosa yang telah kami lakukan. Dan biarlah di dalam situasi yang sedang terjadi pada saat ini Tuhan, kami tidak menjadi tawar hati kepada Tuhan. Tapi kami boleh terus memegang janji penyertaan Tuhan, perlindungan dari Tuhan. Kami boleh terus dikuatkan untuk menjalani kehidupan yang masih Tuhan karuniakan kepada kami. Kiranya Tuhan kami boleh berlaku hidup lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk hamba-Nya Guru Injil Linda Mega yang telah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah kita boleh berharap kepada Dia, Tuhan kita yang sudah menciptakan kita dan sudah menebus kita. Karena pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Itulah jadi ayat hafalan kita bukan selama 1 minggu ini dari Mazmur 121 ayat 2, bahwa pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mazmur 121 ayat yang kedua. Saudara, kita akan bersama-sama boleh membaca dari Mazmur 46 ayat 2. Ini yang menjadi ayat hafalan dalam 1 minggu ini. Mazmur 46 ayat 2. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Mazmur 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Saudara, mari bersama-sama kita akan memuji Tuhan kembali. Biarlah kita boleh menyerahkan hidup kita, mulut kita, tangan kita, kaki kita, seluruh roh dan jiwa kita bagi kemuliaan namanya. Pakai hidupku ini, KPPK 350. Pakai tangan
Shalom, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, jemaat sekalian. Saya akan membacakan beberapa warta yang boleh saudara perhatikan. Saudara, yang pertama, seperti biasa, ini minggu yang kelima kita bersama-sama memberikan persembahan untuk pelayanan atau pekerjaan misi saudara. Nah, saudara, bagi saudara yang terbeban untuk ambil bagian di dalam pelayanan mendukung pekerjaan baik itu di gereja maupun pekerjaan Tuhan di bidang misi, saudara bisa memberikan persembahan saudara melalui rekening GSRI yang tertera di lembaran warta yang biasa setiap minggu saudara dapatkan dan saudara bawa pulang. Saudara, selanjutnya warta yang berulang tahun di minggu ini, kita mengucap syukur untuk 3 saudara-saudari kita yang berulang tahun. Yang pertama, tanggal 23 Maret ada Ibu Subiarti, 25 Maret ada Bapak Budi Wijaya, tanggal 26 Maret ada Bapak Mario Alvin. Dan Tuhan memberkati untuk ketiga saudara-saudari kita yang berulang tahun di minggu ini. Saudara, sebentar sebelum kita menyanyikan doksologi, kita akan berdoa bagi saudara-saudara kita yang berulang tahun. Dan saudara, beberapa pokok doa yang bisa saudara ikuti. Yang pertama, berdoa supaya kita terus dikuatkan iman kita kepada Tuhan di tengah-tengah kondisi situasi saat ini yang kita hadapi. Kita juga mohon belas kasihan Tuhan atas musibah yang saat ini sedang melanda dunia. Yang ketiga, kita doakan kita diberikan kesehatan, kekuatan daripada Tuhan, hikmat di dalam kita menjaga kesehatan kita, dan juga setiap apa yang kita kerjakan, kita lakukan aktivitas kita juga sehingga boleh memuliakan nama Tuhan. Dan yang terakhir saudara, kita doakan untuk pemerintahan Indonesia di dalam mengatasi wabah virus corona ini, dan juga untuk situasi perekonomian bangsa kita dan juga bagi bangsa dan negara. Dan juga jangan lupa saudara, mari kita berdoa bagi saudara-saudara kita yang lemah tubuh, mereka yang saat ini sedang sakit terbaring. Kita doakan kiranya Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan, dan juga pemulihan bagi mereka. Baik saudara, demikian warta kita dan juga beberapa pokok doa yang bisa saudara doakan. Mari saya mengajak kita untuk kita bersama-sama, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan berdoa terlebih dahulu bagi mereka yang berulang tahun. Bapa di dalam surga, terima kasih, kami bersyukur bagi 3 saudari kami yang berulang tahun di minggu ini. Tuhan berkati, Tuhan yang menyertai mereka dimanapun mereka berada. Untuk Ibu Subiarti, untuk Bapak Budi Wijaya, dan juga untuk Bapak Mario Alvin. Kuatkan mereka, teguhkan hati mereka di dalam iman mereka, di dalam mengikut Tuhan, dan juga berkati keluarga mereka, usaha dan pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, syukur kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Doksologi. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, arahkanlah hidupmu dan pulanglah. Biarlah kebenaran firman Tuhan itu senantiasa boleh melingkupi kita, memberikan perlindungan, dan terus boleh menguatkan kita. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian, mulai saat ini sampai Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, selamat pagi, ibadah kita selesai. Tuhan memberkati.